Di alur cerita anime Domestic Nakanaju ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang merupakan seorang cowok yang tinggal berduaan dengan ayahnya. Namun hingga pada suatu hari, ayahnya menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki 2 anak cewek. Yang berujung, pemuda ini malah menjalani hubungan dengan kakak tirinya. Tak hanya itu saja, pemuda ini malah juga sekaligus menjalani hubungan gelap dengan adik tirinya. Gimanakah kisah pemuda dan saudara tirinya ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke storynya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang bernama Natsu. Natsu merupakan seorang cowok yang sekarang sedang tinggal berduaan saja dengan ayahnya karena ibunya sudah meninggal dunia sejak Natsu kecil. Selain itu, Natsu merupakan seorang murid SMA yang sangat tertarik sekali dengan sastra. Lalu akibat minatnya dengan sastra, Natsu pun suka sekali dengan menulis novel. Sebab Natsu bercita-cita menjadi seorang novelis. Selain itu, selama Natsu bersekolah, Natsu mempunyai beberapa teman. Bahkan Natsu mempunyai seorang yang dia sukai sudah dari lama, yang merupakan guru dari sekolah SMA Natsu ini, yang bernama Hina. Walaupun begitu, Natsu memilih tidak mengungkapkan perasaannya tersebut kepada Hina karena mengingat status dirinya hanya merupakan seorang pelajar, dan sedangkan Hina merupakan seorang guru yang tentu saja hubungan itu tidak boleh dilakukan, apalagi Natsu mengetahui kalau Hina sudah mempunyai pacar. Lalu hingga pada suatu hari, pada hari ini Natsu diajak oleh teman-temannya untuk berkencan buta dengan wanita random dari sekolah lain. Karena tidak bisa menolak, Natsu pun memilih ikut saja dengan kencan buta tersebut. Selama kencan ini, mereka pun saling berkenalan. Saat itulah Natsu tidak sengaja kenal dengan seorang wanita pendiam yang bernama Rui. Cerita pun dilanjutkan saat kencan ini masih berlangsung. Natsu memilih menyapa Rui dan menanyakan mengapa Rui selama kencan ini hanya menjadi pendiam. Rui pun menjelaskan mengenai dirinya tidak terbiasa dengan kencan seperti ini. Setelah itu tiba-tiba Rui meminta tolong kepada Natsu untuk membantunya pergi ke sebuah tempat. Natsu pun memilih ikut saja. Setelah cukup lama mereka menuju ke tempat tersebut, mereka pun akhirnya tiba di sebuah apartemen yang merupakan rumahnya Rui yang sekarang sedang sepi. Dan di saat berada di rumahnya Rui pun mengajak Natsu untuk melakukan main lobang di tempat ini. Natsu yang mendengar ajakan tersebut langsung kaget mendengarnya dan menanyakan apa tujuannya tiba-tiba seperti ini. Rui pun menjelaskan karena dirinya sangat penasaran dengan rasanya dan pengalamannya. Sebab Rui mengetahui kalau Natsu juga masih belum pernah melakukan hal begituan. Natsu pada awalnya ingin menolaknya, namun karena tidak bisa mengendalikan imannya, dirinya pun memilih gasken saja. Main lubang mereka pun dimulai. Dan singkat ceritanya main lubang itu pun selesai dan Natsu pun pulang sambil diantarkan oleh Rui. Selama perjalanan pulang, Rui pun bilang mengenai kejadian barusan harus mereka lupakan. Dan apabila mereka bertemu kembali, mereka berdua hanyalah orang asing. Natsu pun memilih mengikuti saja apa yang diminta oleh Rui. Setelah itu mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian, di saat Natsu sedang berada di kamarnya dan sedang bersantai, dirinya pun tiba-tiba disapa oleh ayahnya yang memberitahukan sebuah hal kepada Natsu, yang dimana ayahnya akan menikah lagi dengan seorang janda yang sudah memiliki anak juga. Natsu yang mendengar keinginan ayahnya mendukung saja. Ayahnya Natsu pun langsung menarik Natsu untuk menemui calon ibunya tersebut karena calon ibu tirinya itu sekarang sedang berkunjung ke rumah mereka. Saat bertemu dengan calon ibu tirinya itu, ternyata ibu tirinya itu memiliki 2 anak perempuan. Yang sangat mengejutkan, kedua anak itu adalah Hina dan Rui. Natsu yang melihat hal itu langsung tidak bisa berkata apa-apa lagi dan langsung tepar mengetahuinya
Karena tidak disangka-sangka anak calon ibu tirinya itu adalah Hina dan Rui. Beberapa saat kemudian, setelah Natsu sadar, Natsu, ayahnya calon ibu tirinya Hina dan Rui, memutuskan berbincang-bincang satu sama lain untuk mengenal satu sama lain, untuk mendekatkan hubungan dua keluarga ini. Hingga pada suatu ketika, di saat Natsu dan Rui sedang berbincang berduaan, Rui meminta kepada Natsu untuk melupakan apa yang telah mereka perbuat waktu itu. Apalagi mereka sebentar lagi akan menjadi saudara. Ini semua mereka lakukan demi kebahagiaan pernikahan orang tua mereka berdua. Natsu yang mendengar hal itu memilih mengikuti saja permintaan Rui. Setelah beberapa saat pendekatan antara keluarga Natsu dan calon ibu tirinya Hina dan Rui pun akhirnya pulang. Pada besok harinya, keluarga Natsu pun akhirnya pindah ke sebuah rumah yang lebih besar karena ayahnya dan ibunya Hina sudah menikah. Setelah beberapa saat perpindahan barang, mereka pun akhirnya selesai memindahkan barang mereka ke rumah baru ini. Lalu akibat hal ini, Natsu, ayahnya, ibu tirinya, Hina dan Rui jadi tinggal bersama. Selain itu, Natsu memutuskan untuk memendam perasaannya kepada Hina sebab sekarang mereka telah bersaudara, karena dirinya tidak ingin menghancurkan pernikahan orang tua mereka. Lalu di hari selanjutnya, di saat Natsu sedang berada di sekolahannya, Natsu pun tidak sengaja mengetahui kalau Rui sekarang sedang pindah ke sekolahannya Natsu. Natsu pun memutuskan menyapa Rui. Saat perbincangan dengan Rui pun meminta kepada Natsu untuk tidak menceritakan tentang persaudaraan mereka kepada orang lain. Natsu hanya menurutinya saja. Hingga pada suatu ketika, Natsu mengetahui sebuah hal, yang dimana Rui ternyata selalu sendirian dan tidak mempunyai teman di kelasnya. Natsu yang mengetahui hal itu meminta Rui untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya daripada menyendiri seperti ini. Rui yang mendengar hal itu tanpa basa-basi langsung menolaknya sebab Rui tidak tertarik akan hal itu. Lalu akibat hal inilah mereka berdua ini pun menjadi berdebat satu sama lain, yang berujung mereka berdua ini menjadi pusat perhatian. Lalu akibat obrolan mereka ini didengar oleh orang-orang sekitarnya, banyak teman sekelasnya Rui memutuskan untuk berteman dengan Rui. Rui yang mengetahui kepeduliannya Natsu mulai mengagumi kebaikannya Natsu. Hari-hari pun terus berlanjut dan hari-harinya dilewati dengan keluarga yang tentram dan harmonis. Lalu hingga pada suatu malam, Natsu pada malam ini melihat Hina yang sedang baru pulang ke rumahnya, yang pada saat ini sedang menangis akibat bertengkar dengan pacarnya. Natsu yang mengetahui hal itu sebagai saudara yang baik memutuskan menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Hina. Namun Hina tidak menjelaskan hal tersebut sebab Hina masih menganggap Natsu hanya sebagai anak labil saja. Natsu yang mendengar hal itu hanya terdiam mengetahuinya. Pada besok harinya, saat pulang sekolah, dia pun memutuskan pergi ke kafe milik sahabat akrabnya yang bernama Fumiya. Yang dimana Fumiya ini merupakan sahabat yang benar-benar akrab dengan Natsu, walaupun mereka beda sekolah. Selama di kafe ini, mereka berdua pun memutuskan untuk berbincang-bincang satu sama lain. Natsu pun memutuskan curhat kepada Fumiya mengenai tentang kakak tirinya, yaitu Hina yang pada tadi malam bertengkar dengan pacarnya. Setelah mendengar curhatannya Natsu, Fumiya pun memutuskan bercerita juga mengenai kejadian yang baru-baru saja terjadi di kafe miliknya tadi malam, tentang seorang pegawai guru yang bertengkar dengan pacarnya mengenai hubungan gelap mereka, yang dimana kalau si cewek sedang menjalani hubungan haram dengan suami orang. Dan juga Fumiya bilang kalau di dunia ini bukan hanya Natsu saja yang mempunyai masalah, tetapi orang lain juga mempunyai masalah mereka masing-masing. Setelah cukup lama bercerita tentang satu sama lain, Fumiya dan Natsu pun memutuskan pulang bersama. Di saat perjalanan pulang, Natsu tidak sengaja melihat Hina dari kejauhan yang sedang pulang bekerja. Sementara dengan Fumiya yang melihat keberadaan Hina langsung menjelaskan kalau wanita itulah yang tadi malam bertengkar dengan pacarnya akibat sedang menjalani hubungan haram. Natsu yang mendengar pernyataannya Fumiya akhirnya pun mengerti ternyata seseorang yang diceritakan Fumiya sebelumnya adalah Hina beserta pacarnya Hina yang sedang bertengkar di kafe miliknya Fumiya. Akibat mendengar hal itu juga, Natsu pun sangat syok mengetahui kebenaran tersebut. Lalu setibanya Natsu di rumahnya,
Natsu pun langsung menemui Hina dan menanyakan tentang hubungannya Hina. 先生は不倫とかしてないですよね。 Pada awalnya Hina tidak mengakui hal tersebut. Namun pada akhirnya Hina pun mengakuinya kalau dirinya memang benar telah menjalankan hubungan haram seperti itu. Namun Hina pun juga bilang kepada Natsu untuk tidak ikut campur hubungan orang dewasa, sebab Natsu hanyalah seorang anak-anak. Natsu yang mendengar penjelasan seperti itu langsung merasa sakit hati mendengarnya. Selain itu, Natsu juga sebenarnya masih ada rasa cinta kepada kakak tirinya itu, namun hanya bisa dia pendam. Hal itulah yang membuat Natsu cemburu kepada Hina. Lalu akibat kejadian ini, pada besok harinya Natsu pun memutuskan untuk kabur dari rumahnya, sebab Natsu merasa tidak terima kalau orang yang dia sukai ternyata menjalani hubungan haram seperti itu. Dan dia memutuskan untuk menginap di rumahnya Pomiya. Selama Natsu berada di rumahnya Pomiya, tiba-tiba mereka kedatangan Rui yang meminta Natsu untuk mengizinkannya menginap juga. Sebab ternyata selama ini Rui sudah lama mengetahui kalau Hina sudah menjalani hubungan seperti itu. Dan sekarang dia memutuskan pergi dari rumah juga sebagai bentuk protes kepada kakaknya supaya mereka putus dengan pacarnya. Natsu yang sebagai penentang kelakuannya Hina juga yang mengetahui hal itu memutuskan untuk bekerja sama dengan Rui. Pomiya yang mengetahui hal itu memberi saran kepada mereka untuk mencari tahu siapa pacarnya Hina dan melabrak mereka untuk meminta putus kepada pacarnya Hina. Rui dan Natsu pun setuju dengan rencana tersebut. Setelah beberapa hari tinggal di rumahnya Pomiya, Natsu dan Rui pun akhirnya pulang. Saat mereka pulang, ternyata orang tuanya mereka sangat khawatir dengan kepergian Natsu dan Rui. Sementara dengan Hina juga sangat khawatir dengan kepergian adiknya secara tiba-tiba dan memutuskan meminta maaf kepada Natsu dan Rui. Pada besoknya mereka pun memutuskan untuk menguntitin Hina dan menguntitin kegiatan Hina untuk mencari tahu siapa pacarnya Hina dan melabrak pacarnya Hina untuk meminta mereka agar putus. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tersebut dan hingga pada suatu hari di saat Natsu dan Rui sedang berada di kafenya Pomiya dan sedang membahas rencana mereka, dan di saat itulah tiba-tiba Natsu dan Rui yang melihat Hina langsung menyapa kakaknya itu. Lalu akibat pertemuan mereka ini, Hina dan pacarnya bersama dengan Natsu dan Rui pun berbincang. Selama perbincangan, pacarnya Hina menjelaskan kalau dia sebentar lagi akan memberikan keseriusan kepada Hina dan menceraikan istrinya. Sementara dengan Natsu langsung berusaha meminta kepada pacarnya Hina untuk memudahin saja hubungan haram mereka. Sebab selama ini pacarnya Hina terlihat seperti sedang mempermainkan Hina saja. Namun pacarnya Hina berusaha meyakinkan Natsu dan Rui. Rui yang mengetahui kalau pacarnya Hina seperti sedang omong kosong saja, dia pun langsung Setelah melakukan hal tersebut, Rui pun langsung pergi dari tempat itu. Natsu yang mengetahui kepergiannya Rui langsung berusaha mengejar Rui dan meninggalkan Hina dan pacarnya. Setelah cukup lama mengejar Rui, Natsu pun berhasil mengejar Rui. Setelah itu Natsu pun berusaha menenangkan Rui dengan cara memeluk Rui. Sebab Rui benar-benar marah dengan pacarnya Hina sebab telah mempermainkan perasaan kakak kesayangannya. Dan Natsu hanya bisa terdiam dengan situasi seperti ini. Di hari selanjutnya, Natsu sekarang sedang berkunjung ke makam ibunya. Lalu saat berada di makam ibunya, tiba-tiba mereka kedatangan Rui dan Hina untuk berkunjung ke makam ibunya Natsu. Mereka bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada ibunya Natsu karena telah menjadi saudaranya Natsu. Selain itu, Hina pun bilang kalau dia telah putus dengan pacarnya karena dirinya ingin fokus ke keluarganya yang sekarang. Natsu yang mendengar hal itu langsung kaget mendengarnya dan sekaligus senang sebab orang yang dia sukai telah menjadi jomblo. Setelah itu mereka pun berdoa ke makam ibunya Natsu bersama-sama.
Beberapa hari kemudian, di saat Natsu sedang berada di sebuah perpustakaan, dia tidak sengaja berjumpa dengan Rui dan temannya Rui bernama Momo. Momo yang bertemu Natsu malah terpesona dengan Natsu dan berusaha mendekati Natsu. Walaupun begitu, Natsu tidak peka dengan kelakuannya Momo yang berusaha mendekati dirinya. Beberapa hari pun berlalu. Saat pulang sekolah, Natsu mengetahui kalau Rui sedang sakit. Sebagai saudara yang baik, Natsu pun memutuskan untuk merawat Rui mulai dari melakukan ini dan hal lainnya, yang malah membuat Rui mulai timbul benih-benih cinta kepada Natsu. Walaupun Natsu masih belum menyadarinya. Beberapa minggu kemudian, pada hari ini Natsu memutuskan untuk berkunjung ke perpustakaan di sekolahannya. Selama di perpustakaan ini, Natsu menemukan sebuah buku novel yang merupakan dari karangan novelis favoritnya yang bernama Hasukawa. Natsu yang melihat hal itu memutuskan untuk menginjamnya diam-diam tanpa meminta izin. Beberapa hari kemudian, Natsu pun memutuskan mengembalikan buku novel tersebut ke perpustakaan itu. Saat dia melakukan aksinya, tiba-tiba 顔が赤いですね。教師と生徒がやましいことでもして。 dia pun dipergokin oleh penjaga perpustakaan ini yang bernama Kiria. Dan selain itu, Kiria merupakan pembina dari klub sastra yang dianggotai oleh satu murid cewek yang bernama Miyu. Setelah memergoki Natsu, Kiria langsung mengancam Natsu untuk bergabung ke klub sastranya. Dan apabila Natsu tidak menuruti, dia akan melaporkan Natsu sebagai kasus pencurian. Natsu yang mengetahui diancam hanya bisa pasrah dengan keadaannya dan memutuskan untuk bergabung ke klub sastra ini. Pada saat pulang sekolah, Natsu pun melakukan tugasnya sebagai anggota klub sastra, yang dimana sekarang dia membagikan formulir klub ini kepada murid-murid untuk merekrut mereka. Saat menjalankan tugasnya, Natsu pun bertemu dengan Rui. Rui yang melihat Natsu bergabung dengan klub sastra memutuskan untuk bergabung juga. Tak hanya itu saja, Momo tertarik bergabung dengan klub sastra ini, yang membuat Natsu, Mui, Rui, dan Momo menjadi satu klub di sekolahan ini. Beberapa waktu pun berlalu, hingga pada suatu ketika, di saat Hina dan Natsu sedang mengobrol berduaan di rumahnya, Hina tiba-tiba mengajak Natsu untuk berjalan-jalan di hari Minggu nanti. Natsu yang mendengar ajakan tersebut yang dipikir Natsu terlihat menyenangkan, memutuskan menerimanya. Lalu singkat saja, hari Minggu itu pun akhirnya tiba. Saat hari itu tiba, Natsu dan Hina pun berjalan-jalan mulai dari ke sebuah kafe, ke sebuah mall, ke sebuah kuil untuk berdoa, dan pada sorenya mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai. Saat berada di pantai, banyak hal yang mereka bicarakan. Namun di saat itulah Natsu memutuskan memberikan sebuah novel karangannya tentang cintanya kepada gurunya selama berada di sekolahannya, yaitu novel ini adalah tentang perasaannya kepada Hina. Setelah menyerahkan novel itu juga, Natsu pun langsung menyatakan perasaannya selama ini kepada Hina. Hina yang mendengar pernyataan tersebut, Hina langsung menarik Natsu sambil menjelaskan kalau perasaannya Natsu sangatlah tidak mungkin dia balas, karena sekarang mereka adalah saudara, yaitu adik kakak, dan itu sangatlah mustahil kalau mereka melakukan hubungan pacaran. Natsu yang mengetahui kalau perasaannya telah ditolak, langsung meminta permintaan terakhirnya kepada Hina, yaitu memperbolehkannya memeluk Hina untuk terakhir kalinya. Hina pun memperbolehkannya. Setelah itu mereka pun pulang. Pada malam harinya, di saat Natsu sedang meratapi nasibnya akibat ditolak oleh Hina, tiba-tiba dia kedatangan Rui yang masuk ke kamarnya. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk mengobrol satu sama lain. Saat melakukan pembicaraan, Rui malah langsung menggenggam tangannya Natsu, sebab Rui ternyata mulai menyukai Natsu. Tak hanya itu saja, Rui mengajak Natsu untuk melakukan kiss. Natsu yang mendengar hal itu demi melampiaskan rasa sedihnya akibat ditolak oleh Hina, dia pun malah menerima saja keinginan Rui, dan mereka pun melakukannya. Setelah selesai dengan hal tersebut, Rui pun memutuskan pergi dari kamarnya Natsu. Natsu pun hanya kebingungan dengan kelakuannya Rui. Beberapa hari kemudian, Natsu memutuskan untuk menemui Rui yang sedang berada di kamarnya. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk mengobrol lagi. Dan di saat itulah Rui mengajak Natsu untuk kiss lagi, karena Rui sekarang benar-benar menyukai Natsu.
Sementara dengan Natsu, karena ingin melampiaskan rasa sedihnya akibat ditolak oleh Hina, lagi-lagi Natsu malah menerima permintaannya Rui. Di saat mereka melakukannya, tiba-tiba mereka diciduk oleh Hina yang lewat di depan kamarnya Rui. Hina yang melihat kelakuannya Natsu dan Rui langsung kecewa melihatnya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Sementara dengan Natsu dan Rui yang menyadari hal itu, Natsu pun berusaha mengajar Hina untuk meminta maaf. Namun Hina langsung tetap pergi meninggalkan mereka dengan rasa kecewa kepada Natsu dan Rui sebab telah melakukan hal begituan dengan saudaranya sendiri. Natsu pun hanya bisa tertunduk pasrah dengan keadaan dia sekarang. Di hari selanjutnya, saat malam harinya lagi, Natsu memutuskan menemui Hina untuk meminta maaf atas kelakuannya kemarin. Hina yang mendengar permintaan maafnya Natsu tetap mengabaikan permintaan maafnya Natsu. Selain itu, Hina pun bilang dia beberapa hari lagi akan pindah ke apartemen sendirian. Itu semua dia lakukan demi mendukung hubungan adiknya, yaitu Rui dan Natsu. Natsu yang mengetahui keadaannya seperti itu semakin depresi mengetahuinya. Sebab Natsu ternyata tidak memiliki perasaan kepada Rui, tetapi dia hanya memiliki perasaan kepada Hina. Di keesokan harinya, di saat keluarga Natsu sedang berkumpul, ayahnya mengajak Natsu, Rui, Hina, dan ibu tirinya untuk pergi ke acara festival. Mumpung sebelum Hina pindah ke apartemen barunya, mereka semua pun setuju dengan ajakan ayahnya Natsu. Singkat ceritanya, hari malam festival itu pun akhirnya tiba. Selama di festival ini, Natsu berusaha mengikuti Hina untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun Hina tetap mengabaikan Natsu. Setelah cukup lama mengikuti Hina, Natsu dan Hina pun berhenti di sebuah tempat, yaitu sebuah kuil. Selama di kuil ini, Hina pun memutuskan memilih mendengarkan penjelasan Natsu. Setelah cukup lama berbicara, Hina pun akhirnya jujur mengenai perasaannya kepada Natsu. Mengenai dia sebenarnya sangat cemburu dan iri ketika melihat Natsu dan Rui melakukan hal begituan. Sebab kenyataannya selama ini Hina juga mulai ada rasa cinta kepada Natsu. Namun dia memilih memendam perasaan cintanya itu karena mereka telah bersaudara. Natsu yang mengetahui kalau Hina memiliki perasaan cinta kepada dirinya langsung senang mengetahuinya dan langsung memeluk Hina sambil mengatakan kalau dirinya sampai kapanpun tetap akan mencintai Hina. Lalu akibat hal ini, mereka jadi tahu perasaan mereka satu sama lain. Lalu setelah itu, mereka pun pulang bersama. Pada besok harinya, Hina pun akhirnya tetap jadi pindah rumah. Karena Hina memutuskan untuk tetap tinggal sendirian saja. Walaupun sekarang hubungannya dengan Natsu menjadi lebih dekat, dia tetap memutuskan untuk pindah. Selama kepindahan ini, Natsu juga memutuskan membantunya untuk mengangkat barang-barang milik Hina. Dan akhirnya Hina pun pindah. Hingga pada suatu ketika, di saat Natsu sedang membuka pintu kamarnya, dirinya pun tidak sengaja menemukan sebuah kunci. Yang ternyata ini adalah kunci cadangan apartemen milik Hina, yang sengaja ditaruh Hina di situ untuk Natsu agar bisa menemuinya kapanpun. Setelah mendapatkan kunci tersebut pada sore harinya, Natsu pun memutuskan pergi ke apartemennya Hina dan langsung menemui Hina dan menyatakan perasaannya kepada Hina. Dan Hina sekarang memutuskan menerima saja hubungan pacaran dan sekaligus hubungan gelap mereka. Dan semenjak saat itulah mereka berdua ini jadi resmi berpacaran. Hari-hari pun terus berlalu. Natsu setiap pulang sekolah selalu menemui Hina dan melakukan hal macam-macam berduaan dengan Hina. Kegiatan ini dia sembunyikan dari keluarganya yang lain, termasuk Rui. Waktu pun terus berjalan hingga pada suatu hari, di saat sedang sakit pun Natsu tetap menemui Hina dan bermesraan. Dan di saat mereka sedang melakukan hal seperti itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bel tamu yang berbunyi. Mereka yang mendengar hal itu pun, Hina langsung membuka pintu apartemennya. Saat membukanya, ternyata tamu itu adalah Rui. Rui yang melihat Natsu dan Hina bermesraan langsung marah dan kecewa mengetahuinya karena Rui tidak menyangka kalau Natsu dan kakaknya telah melakukan hubungan gelap. Akibat tidak bisa menahan rasa kecewanya, dia pun langsung menangis dan langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Natsu pun langsung mengejar Rui untuk menjelaskan situasinya. Setelah cukup lama mengejar Rui, dia pun berhasil mengejar Rui yang berhenti di sebuah taman. Selama di taman ini, Natsu dan Rui pun berbincang
berbincang. Natsu menjelaskan kalau dia selama ini telah lama memendam perasaan cinta kepada Hina tanpa diketahui oleh Rui. Bahkan sekarang dia telah melakukan hubungan pacaran dengan Hina, dan sampai kapanpun dirinya ingin terus bersama dengan Hina. Rui yang mendengar perkataannya Natsu langsung syok mengetahuinya. Walaupun begitu, Rui memilih mendukung hubungan kakaknya dengan Natsu demi kebahagiaan mereka berdua. Meskipun kenyataannya, Rui juga memiliki perasaan suka kepada Natsu. Setelah itu, Rui pun langsung mengkiss Natsu untuk terakhir kalinya. Sementara dengan Natsu memilih pasrah saja dengan kemauannya Rui. Pada besok harinya, di saat Natsu sedang di sekolahannya, dia pun langsung ditarik dan ditanyain oleh Hina mengenai keadaannya Rui. Natsu pun menjelaskan kalau Rui memutuskan mendukung hubungan mereka berdua. Lalu akibat hal itulah, hubungan mereka berdua pun tetap berlanjut. Waktu pun terus berlalu, hingga tibalah hari karya wisata sekolahannya Natsu, dan mereka pun pergi ke pantai. Bahkan selama karya wisata ini, Hina menjadi pembimbing murid-murid. Lalu pada malam harinya Natsu memutuskan menemui Hina yang sedang berada di hotelnya. Saat bertemu dengan Hina langsung mengajak mengudahin saja hubungan gelap mereka ini karena Hina merasa bersalah dengan Rui. Namun Natsu berusaha meyakinkan Hina untuk tetap melanjutkan hubungan ini karena Natsu berjanji pada suatu hari nanti akan menikahi Hina, yang pada akhirnya membuat Hina luluh dan memutuskan tetap melanjutkan hubungan ini. Setelah itu mereka pun melakukan hal romantis, bahkan melakukan kegiatan main pegunungan dan main lubang terdalam di dunia. Dan akhirnya hal itu pun selesai. Beberapa hari kemudian setelah karya wisata tersebut, tibalah hari pengumuman tentang pembelajaran baru di sekolahannya Natsu. Selama pengumuman, tiba-tiba Hina mengumumkan hal yang mengejutkan, yang dimana dirinya memutuskan mengundurkan diri sebagai guru dan akan pindah ke sekolah lain. Natsu yang mendengar hal itu sangat kebingungan dengan keputusannya Hina. Saat pulang sekolah, Natsu pun berusaha menemui Hina, yaitu dengan cara berkunjung ke apartemennya Hina. Saat berada di apartemennya Hina, ternyata Hina sudah pindah dari apartemen itu. Bahkan barang punya Hina pun tidak tersisa sedikit pun, yang membuat Natsu semakin kebingungan dengan situasi ini. Di saat itulah dia pun menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Hina di apartemen ini, yang dimana di dalam surat ini Hina bilang kalau hubungannya dengan Natsu telah diketahui oleh guru-guru yang lain, yaitu hubungan terlarang mereka. Sebab hubungan murid dan guru tidak boleh dilakukan. Lalu akibat hubungan mereka telah terbongkar, Hina harus dipindahkan kerjaannya ke sekolah lain. Namun sebagai gantinya, hubungan mereka tidak akan dipublikasikan ke murid-murid lain. Selain itu, Hina juga meminta Natsu untuk tidak mencarinya karena dia telah pindah ke tempat lain dan segera melupakan dirinya. Natsu yang membaca pesan tersebut langsung bersedih mengetahuinya dan sangat frustasi. Semenjak kejadian itu, Natsu pun memutuskan mengurung diri di kamarnya sambil bersedih akibat ditinggalkan oleh Hina. Hingga pada suatu hari, di saat Natsu masih berada di kamarnya, dia pun langsung kedatangan Fumiya yang langsung memarahi Natsu. Bahkan Fumiya pun juga bilang kalau Natsu terus begini-begini saja usaha Hina akan sia-sia, karena Hina melakukan itu demi masa depannya Natsu. Setelah mendengar ceramah dari Fumiya, Natsu pun mulai bisa bangkit kembali. Setelah mulai bangkit, Natsu pun memutuskan untuk menekuni cita-citanya, yaitu ingin menjadi seorang novelis terkenal. Selama dia menekuni bidang novelisnya, ternyata Rui juga selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Natsu untuk bangkit. Setelah beberapa bulan kemudian, Natsu pun berhasil mengarang sebuah novel. Tak hanya itu saja, karangan novel milik Natsu berhasil mendapatkan penghargaan karena novelnya ini disukain oleh banyak orang. Akibat hal ini, dia pun masih punya kemungkinan untuk menjadi novelis terkenal. Dan keseharian Natsu pun mulai kembali seperti semula, walaupun tanpa adanya Hina. Meskipun begitu, ada kehadiran Rui yang selalu mendukung Natsu, dan Natsu juga memutuskan untuk tetap melanjutkan kesehariannya ini sampai suatu hari nanti bisa menjadi novelis terkenal dan mengejar Hina. Setelah itu animenya sampai di sini saja dan ceritanya pun tamat.